Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila dari akuntansi 20E NIM 7211420211. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 6 hukum bisnis, yaitu hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada pengertian menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikiran otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Di sini terdapat hak cipta atau copyright, yaitu pengaturan tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta atau UHC. Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada sifat kebendaan hak cipta, yaitu sebagai benda bergerak dalam kaitannya dengan hukum kebendaan. Yang ketiga ada ciptaan yang dilindungi. Menurut pasal 12 ayat 1 UHC menyebutkan berbagai ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya ada pembatasan hak cipta, yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika yang pertama pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Yang kedua, pengumuman atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak oleh atas nama pemerintah. Yang ketiga, pengembalian berita aktual bagi seluruhnya atau sebagian, dengan syarat bahwa sumbernya harus dicantumkan. Yang pertama, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian. Yang ketiga, perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang keempat, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer. Yang kelima, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Yang keenam, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer. Dan di sini ada pencipta, yang dimaksud pencipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Dirjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Selanjutnya ada hak cipta. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hak ekonomi, yaitu untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta produk terkait. Yang kedua ada hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan. Ada dua macam hak moral. Yang pertama, the right to protect integrity of work. Hak pencipta bahwa setiap ciptaannya diumumkan atau diperbanyak harus ditampilkan secara utuh tanpa distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya. Yang kedua, attribution atau authorship right. Itu bahwa setiap ciptaannya digunakan secara umum harus dicantumkan nama atau nama samarannya. Selanjutnya ada pendaftaran hak cipta, bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi penciptanya untuk memperoleh perlindungan, jadi tidak wajib. Selanjutnya ada paten. Apa itu paten? Sebelumnya paten itu dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil investasinya di bidang teknologi. Selanjutnya, jangka waktu paten selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya ada subjek paten, yaitu yang berhak memperoleh paten yaitu inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Kewajiban pemegang paten. Yang pertama, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberikan paten di Indonesia. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana disebutkan pada poin tadi di atas apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Selanjutnya ada merek atau trademark, yaitu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan atau jasa. Di sini ada jenis merek, ada dua. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan dalam perdagangan oleh seorang atau badan hukum untuk membedakan barang dagang satu dengan lainnya. Sama saja dengan merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau badan hukum untuk membedakan jasa satu dengan lainnya. Jadi bedanya antara dagang dan jasa.
Selanjutnya ada desain industri, yaitu dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Undang-Undang Desain Industri diterbitkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, untuk memajukan industri mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Yang kedua, didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa. Yang ketiga, Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, sirkuit terpadu yaitu suatu produk setengah jadi yang di dalamnya terdapat beberapa elemen dan sekurang-kurangnya elemen tersebut adalah elemen aktif. Yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu yaitu kreasi berupa rancangan 3 dimensi dari beberapa elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Selanjutnya ada desain yang mendapatkan perlindungan. Ada dua. Yang pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan terhadap desain yang orisinil. Yang kedua, desain tata letak sirkuit yang dinyatakan orisinil adalah desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Jadi, tidak ada ciptakan atau copy paste dari orang lain ya, tapi mutlak dari diri sendiri atau mandiri dari pendesain. Selanjutnya ada rahasia dagang, yaitu sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman, yaitu hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk pemegang kendali secara eksklusif terhadap bahan dan material yang dipanen dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian pembahasan mengenai bab 6 hukum bisnis dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam pengucapan kata ataupun lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.